بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Dan selamat datang dalam ceramah ke-8 dalam ilmu Al-Fara'id yang bertajuk apa yang perlu diketahui oleh tiap murid dalam ilmu Al-Fara'id. Dalam episod yang lalu, kami telah menjelaskan dua perkara yang harus diketahui oleh murid ilmu Al-Fara'id, yaitu harus hafal ayat-ayat Al-Mawarith, ayat 11, 12 dan 176 dari surah An-Nisa, dan juga hadis Ibnu Abbas yang tentang alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin dzakar. Hari ini kita akan bincang nomor 3, 4 dan 5. Perkara ketiga yang wajib diketahui oleh tiap murid dalam ilmu Al-Fara'id ini adalah mengetahui nama-nama ashab al-furud. Dalam ceramah terdahulu, kami telah jelaskan nama-nama pewaris dari kaum lelaki dan kaum perempuan. Kami telah memberitahu kalau ada 15 lelaki pewaris dan 10 perempuan. Di antara mereka ada ahli fardu. Ada 12 ashabul furud atau ahli fardu, 4 dari kaum lelaki dan 8 dari kaum perempuan. Kita mulai dengan senarai pewaris yang mempunyai fardu dari kaum perempuan seperti berikut. Sini ahli fardu dari kaum perempuan. 1. Ibu si mayit. 2. Ibu si mayit atau ibu bapa si mayit, bermakna neneknya dari belah ibu dan belah ayah si mayit. Nomor 3, istri si mayit, sekiranya si suami yang telah meninggal dunia. 4, saudara perempuan si ibu dengan si mayit. Nomor 5, anak perempuan si mayit. Nomor 6, anak perempuan dari anak lelaki si mayit sampai ke bawah. Nomor 7, saudara perempuan kandung si mayit. Nomor 8, saudara perempuan seayah dengan si mayit. Kalau kita lihat, semua golongan pewaris dari kaum perempuan yang 10 kecuali Mu'tika yang tidak ada di sini. Kalau ahli fardu dari kaum lelaki, mereka adalah 15. Kehampir mayoritas mereka adalah ahli asabah. 4 ahli fardu sahaja, mereka adalah 1, ayah si mayit. 2, ayah si mayit ke atas, bermakna atuknya. Nomor 3, saudara lelaki si ibu dengan si mayit. Dan nomor 4, suami si mayit sekiranya yang meninggal adalah istrinya. Kita teruskan perkara yang harus diketahui oleh murid-murid dalam ilmu Al-Fara'id ini adalah wajib mengetahui fardu-fardu yang ditetapkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, seperti kita minta wajib hafal ayat-ayat 11, 12 dan 176 dari surah An-Nisa. Dalam 3 ayat tersebut kita dapat semua fardu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala kepada pewaris. Dan kita bisa jelaskan dengan cara seperti berikut. Di sini fardu-fardu yang ditentukan dalam Al-Quran bisa dibagi kepada 2 golongan.
ulama-ulama al-fara'id mereka membagi fardu-fardu yang ditentukan dalam ayat Al-Quran dalam golongan yang dinamakan golongan 1/6 dan golongan separuh. Golongan 1/6 mengandungi fardu 1/6, 1/3 dan 2/3. Dan golongan separuh mengandungi fardu separuh, 1/4 dan 1/8. Perkara kelima yang harus diketahui oleh murid-murid ilmu al-fara'id adalah mengetahui jendela-jendela al-mawarith atau dipanggil syubbaku al-mawarith. Ini jendela al-mawarith akan atau wajib dipakai oleh tiap murid dan tiap ahli al-fara'id untuk menyelesaikan segala masalah dalam ilmu ini. Kita bisa jelaskan dengan cara ini. Ini adalah dinamakan syubbaku al-mawarith, jendela al-mawarith semuanya. Di sebelah sini adalah kita tulis nama-nama pewaris. Nomor 2 di sini adalah fardu yang ditentukan kepada tiap pewaris dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga ini dan terakhir adalah hasil saham tiap pewaris dari jumlah saham yang dipanggil aslul masalah, yang itu artinya usul masalah dalam ilmu al-fara'id dan dalam masalah ini. Kita akan beri contoh. Sekiranya seorang suami meninggal, dia setelah mati dia meninggalkan seorang ibu, seorang istri dan seorang anak lelaki. Seorang ibu mempunyai fardu 1/6 karena si mayit mempunyai anak lelaki. Ini terdapat dalam ayat 11 dalam surah An-Nisa. Seorang istri mempunyai 1/8 dan ini terdapat dalam ayat 12 surat An-Nisa karena si mayit suami itu mempunyai anak lelaki. Dan saham anak lelaki adalah asabah, bermakna dia ambil sisa warisan setelah si ibu itu dan si istri mengambil sahamnya yang ditetapkan. Jadi di sini asal masalah dari 24, 6 kali 8, jadi 24. 24 dibagi 6 untuk si ibu dapat 4 saham. Dan 24 dibagi kepada 8, seorang istri dapat 3 saham. 3 sama 4, 7. Dari 24, 17 saham sisa diambil oleh si anak lelaki itu dengan asabah.